Oke, balik lagi sama gue. Di video kali ini kita akan bahas mengenai love life dan life lesson. Seperti biasa sama temen gue. Nanti dia yang akan bertanya ke gue dengan topik-topik yang menarik. Kita di sini untuk sharing. Kenapa gue bisa sharing? Karena kebetulan gue juga udah ada pengalaman sebagai bapak selama 8 tahun gue menikah. Jadi bukan gue ngerasa lebih jago, tapi ini bisa jadi bahan pengembangan diri lo lah. Gitu. Gimana, Cak? Lanjut. Dari beberapa orang yang pernah gue dengar gitu ya, karena katanya ada perbedaan di mana ketika lo udah nikah sama sebelum menikah. Gue mau tahu perbedaan itu bener ada atau itu cuma omongan doang? Perbedaan itu sangat-sangat ada. Jadi kalau gue bisa bilang hubungan yang sebelum nikah itu benar-benar sangat-sangat kulitnya doang ya gitu loh. Karena kalau gue suka bercandanya itu nyebutnya masa promosinya lah. Baik laki-laki maupun perempuan gitu. Karena memang lo gak akan bisa susah buat bosen sama si pasangan lu gitu loh. Walaupun lu udah setiap hari ketemu gitu ya. Rasa bosennya tuh sangat-sangat berbeda sama waktu lu sudah menikah gitu ya. Lu itu bener-bener baru mengerti pasangan lu. Itu ketika lu tahu bener-bener exactly kebiasaannya dia, kayak dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi gitu. Nah itu lu akan baru kerasa di situ. Terus semua omongan-omongan dia yang lu dengerin waktu sebelum lu menikah, itu kan cuma sekedar omongan kan. Tapi waktu lu udah jalanin lu berdua sebagai suami istri, lu akan tahu apakah dia bener emang ngomongnya kayak gitu atau cuma gombalan aja supaya terlihat keren pada saat itu gitu. Perbedaan yang paling kerasa tuh apa? Dari segi kebiasaan atau dari visi sama misi itu akhirnya berbeda? Kalau visi sama misi harusnya sudah ketahuan dari awal. Mungkin bisa berubah di tengah jalan, cuma gue ngomongnya ini kasusnya yang best case ya. Cuma biasanya lu akan ada clash. Itu justru yang di masalah tadi, masalah kebiasaan itu. Yang kelihatannya simple, kelihatannya sepele, tapi justru lu banyak clash-nya di situ. Gitu loh. Kalau yang masalah core-nya, itu lu udah tahu dari awal. Lu udah tahu dari awal yang itunya. Cuma yang lu akan hadepin tiap hari, justru yang tadi tuh masalah kebiasaan itu. Gitu loh. Lu akan clash-nya tuh masalah itu. Nggak nyambung sama pikirannya dia gitu loh. Nah di situ yang lu perlu adaptasi lagi. Oh ternyata selama ini dia, yang gue tahu dia sukanya ini, entah itu makanan, entah itu kebiasaan, atau entah itu hobi, taunya entah hobinya berubah atau ternyata ada yang dia belum cerita. Jadi kalau misalnya gue bisa simplify ya, lu kalau mau ketemu sama calon pasangan lu bisa tahu nih orang yang pilihan yang tepat buat gue atau enggak. Itu lu cuma tinggal lihat core-core-nya aja. Contoh, kalau buat gue core-nya, satu, visi pernikahan lu tuh seperti apa sih? Baik itu nanti tuanya mau kayak gimana, kerjaannya, karirnya mau seperti apa, anaknya mau berapa, mau pendidikannya, standarnya kayak gimana. Lu itu core-core-nya tuh. Termasuk juga kalau misalnya ada masalah juga mau berpegang sama apa? Nilai-nilainya dia kah? Ya kebiasaan keluarganya dia kah? Atau apa? Atau agama? Yang mana yang lu mau pegang? Lu cuma perlu tahu itu aja di awal, sisanya semuanya lu tinggal telan. Karena lu gak akan tahu semuanya. Sedangkan kalau yang lu mau tahu masalah core-nya tadi, itu simpel, dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu aja lu udah tahu. Lu gak perlu waktu pacaran lama segala macam, gak perlu. Yang lu gak bisa tahu itu ya itu tadi, masalah kebiasaan, yang itu juga gak akan bisa kebongkar semua kalau misalnya lu pacaran gitu. Itu akan ketahuannya nanti kalau lu nikah. Sedangkan yang paling penting, yang buat orang tuh harusnya bisa bertahan selalu, itu ya karena core-nya sama. Bukan karena kebiasaannya sama. Jadi lu harus tahu core-nya aja. Core-nya sama gak nih gue sama dia? Visinya sama gak nih gue sama dia? Gitu. Terus gimana kalau gue pernah ngalamin, ya gue mengenalkan diri gue, yang tadi lo bilang bahwa gue mempromosikan diri gue. Pasti kan yang gue omongin kan tentang
banyak kebaikan tentang diri gue juga gitu Iya, kan. pasti. Tapi gimana kalau misalnya kondisi ya pada saat itu cewek itu orang yang kayak iya aja gitu. Kayak dia kalau gue ngeluarin tentang value gue gitu, dan dia mengikut aja. Tapi sementara nanti kalau misalnya bisa kita udah ngejalanin gitu, ternyata Dia punya value yang dia belum keluarin di lu di awal kan? iya. Ya, Atau mungkin yang baru, ternyata nggak seperti itu gitu. Ya. Cewek baru tahu kayak, ternyata nggak kayak gitu nih. Oke. Jadi pertanyaannya, gimana cara gue tahu itu? bukan gimana cara gue tahu itu, gimana cara gue menghadapi perbedaan itu ketika gue udah di tengah-tengah. Kan lo ngomong value itu kan. Oke. Di tengah-tengah tuh maksudnya dalam arti lu udah nikah ngejalanin, nih. udah ngejalanin ya Atau mungkin dah. udah nikah atau masih dalam proses mau nikah? Ya karena gue belum menikah, pasti pengalamannya sebelum gue menikah ya. Tapi kalau misalnya udah menikah nih Oke. gimana nih? Kalau sudah menikah ya? Nah, Ya kalau sudah menikah sih, asal itu nggak bertabrakan sama core-nya tadi ya. Jadi value lu yang lu udah pegang prinsip gitu loh maksudnya. Ini nggak bisa berubah nih gitu. Nah kalau misal bertabrakan sama itu sih ya susah. Kalau udah bertabrakan sama core kayak gitu susah ya. Ya itu mungkin makanya ada way out perceraian ini di situ ya. Cuma maksud gua di luar dari core-nya tadi, entah masalah kebiasaan itu, ya itu lu cuma bisa bertahan doang kalau menurut gua. Gitu loh. Karena gue percaya yang namanya menikah itu yang penting tuh komitmennya. Lebih besar dibanding cintanya. Karena justru cintanya itu sendiri itu bisa dibuktikan dengan cara dia berkomitmen gitu. Karena gue core-nya sama dia, ya udah, mau dia kebiasaannya kurang ini, kurang itu, ya udah gue telan. Padahal gue udah enak banget nih gitu. Tapi gue telan. Ya karena emang core kita sebenarnya sama. Gak ada masalah. Kita berhasil raising anak kita juga bagus-bagus, berhasil, karakternya bagus, pada pintar-pintar, pada jadi orang, maksudnya ya sesuai dengan track yang kita mau gitu kan. Cuma kebiasaannya dia aja nih, gitu loh. Yang gue banyak nggak suka gitu. Ya begitu juga dengan dia, biasanya juga gitu. Dia juga nggak suka sama kita. Mau disuruh berubah juga nggak bisa. Di masa promosi itu di awal pasti antara kedua belah pihak kan pasti pengen kenal satu sama lain, pengen lebih tahu lah gitu tentang sebelum emang lo ngejalanin satu hubungan. Tapi kan yang gua alamin gak mungkin namanya kedua pemikiran atau kedua dalam dua pribadi itu akan sama 100% gitu. Pemikirannya gitu. Dan kadang ada pemikiran yang dimana menurut dia value dalam kehidupannya dia seperti ini. Tapi gue tidak seperti itu atau sebaliknya gitu kan. Nah, sebenarnya kan yang namanya value itu kan nggak bisa gue ngomong lo salah atau betul. Atau sebaliknya gitu kan. Ya semua tergantung dari pemikiran lo, logika lo, pengalaman lo gitu ya. Nah, terus jalan tengahnya itu apa untuk menyatukan perbedaan yang kayak gitu tuh? Oh ya, perbedaan. Nah, tapi perbedaan yang mana nih? Tadi kalau gue kan definisin ada dua nih. Yang core-nya tadi, yang intinya. Ya core bisa. Gue ngomongin tentang core-nya dulu deh. Oke. Yang intinya dulu deh. Yang core. Nah, kalau gue ngelihatnya, ini gue bahas dua-duanya ya. Kalau yang masalah core, lu ada masalah di situ, masalah visi. Karena menurut gue, people change gitu kan. Iya. Bisa di tengah-tengah berubah tuh bisa. Bener. Gitu loh. Tiba-tiba, enggak, dulu gue punya vision mengenai keluarga gue kayak gini. Enggak, sekarang gue mau berubah, gue mau kayak gini. Udah deh, gue cari kerja di luar negeri deh. Kita cabut aja ke luar negeri. Kita cari kerja di luar negeri, mulai lagi dari nol. Mulai lagi dari nol. Dari nol tuh dalam arti gimana? Jadi kalau dia keluar negeri, nggak bisa memakai skillnya dia atau credentialnya dia untuk bekerja yang sama di sana. Contoh profesi-profesi kayak gitu tuh contohnya kayak lawyer. Karena dia tergantung distriknya dia. Jadi kalau misalnya lu lawyer di Indonesia, ya lu nggak bisa jadi lawyer di negara lain. Kecuali lu ngambil credential yang di sebelah sana. Lu ngambil sekolah dulu apa segala macam gitu. Nah akhirnya dia ngambil kerjaan yang apa aja. Labor job atau apapun gitu misalnya. Itu kan mulai dari nol. Yang mau kayak gitu istrinya. Lakinya disuruh kayak gitu belum tentu mau. Lah kok jadi visi pernikahan kita kayak gini kan kita nggak pernah kepikiran mau keluar negeri, kita maunya di Indonesia doang. Tapi istrinya enggak, gue pengen keluar. Tapi laki nggak mau, udah enak di sini. Buat gue ini mimpi gue udah cukup. Tapi istrinya ternyata punya mimpi baru. Nah, itu kan visi lu jadi berubah tuh masalah pernikahan lu itu kan. Nah itu gimana? Nah kalau menurut gue itu salah satu core-nya juga tuh.
Karena itu bukan menyangkut kebiasaan, itu core-nya kayak visi pernikahan lu tuh mau kayak gimana. Anak lu yang tadi mau sekolah di sini, taunya sekolahnya harus keluar, mulai lagi dari nol, semuanya rombak total. Ya itu gimana gitu. Nah, menurut gua sih ya balik lagi. Kalau misalnya masalah yang kayak gitu, mungkin bukan masalah mengenai kewajiban atau tanggung jawab yang lebih krusial gitu ya. Yang mungkin way out-nya adalah yang kayak tadi gue bilang mungkin bisa jadi perceraian. Tapi kalau misalnya masalah yang kayak gini, masalah mimpi mungkin yang tiba-tiba ada muncul mimpi baru. Atau ya pokoknya yang kayak tadi, itu cuma tinggal dikomunikasin aja. Ya tinggal lihat aja mentoknya kemana. Waktu yang menjawab sih kalau menurut gue. Karena kadang memang masalah-masalah kayak gitu tuh, lu nggak bisa nentuin kayak harus ketemu nih jawabannya apa. Sekarang gitu. Nggak bisa. Kadang tuh perlu waktu. Ya sebulan, bisa 2 bulan. Nggak ada yang tahu gitu. Entah ada yang hatinya yang melunak, akhirnya nggak jadi, ya udah deh gitu. Atau ya udah deh, oke kita gas deh gitu. Nggak ada yang tahu. Nah itu yang gue bilang ilmu hidup tuh bukan ilmu eksak gitu. Jadi unik gitu loh. Lu nggak tahu orang tiba-tiba berubah pasangan lu punya mimpi kayak gitu. Akhirnya lu harus ngomongin yang lu nggak pernah kepikir sama sekali bisa ngomongin itu. Ya itu seninya lah kalau menurut gue. Itu kalau untuk yang core ya. Nah, kalau untuk yang kebiasaan, lu ada perbedaan ini segala macam, gimana nih jalan tengahnya gitu. Kalau gue kuncinya, asal kebiasaannya dia gak ngusik kebiasaan gue, atau gak memaksa gue untuk merubah tindakan-tindakan gue yang biasanya gue lakuin, atau tidak merubah prinsip-prinsip gue terkait dengan kebiasaan yang biasa gue jalanin, ya udah lu jalan sendiri, gue jalan sendiri sama kebiasaan gue gitu. Tapi jangan paksa gue ikutin kebiasaan lu gitu loh. Itu aja. Itu yang bisa lu membuat lu tetap jalan dengan kebiasaan yang masing-masing, walaupun lu sama-sama gak suka. Yang penting lu jangan paksa gue kayak, lu jangan paksa gue untuk sama-sama jadi jorok misalnya, atau sama-sama jadi berantakan misalnya kayak gitu. Kayak gitu, itu aja sebenarnya. Ya lu mau berantakan barang lu sendiri aja gitu. Jadi menurut lo untuk mempertahankan satu hubungan itu, komitmen di atas rasa cinta lo berarti? Iya pasti. Komitmen gue akan selalu di atas rasa cinta gue. Karena menurut gue, lu cinta atau sayang itu kan letaknya di hati ya. Nah itu bisa naik turun kan. Kadang lu sayang, kadang lu benci. Itu ya tergantung hati aja. Lu lagi ribut atau enggak gitu. Sedangkan kalau komitmen ya, tadi kalau buat gue asal core-nya masih sama, ya kita jalan udah. Ya kalau hubungan udah gak ada rasa? Gak ada rasa itu pasti lu gak akan ngerasain gak ada rasa, pasti. Gak mungkin enggak. Lu pasti akan ngerasain gak ada rasa. Flat aja gitu pasti. Bosen gitu pastilah. Itu lu pasti akan ngerasain kayak gitu. Bosen, gak sayang lagi, bahkan benci. Itu pasti. Karena kan ya lu kan ada berantemnya. Tiap hari ketemu dia masa gak bosen? Gitu kan. Pasti ada bosennya gitu. Cuma kan gimana caranya lu bisa membuat rasa bosan itu tuh, ya enggak, emang gua harusnya bersyukur aja emang dia pilihan gua, balik lagi nginget lagi sama alasan kenapa gua milih dia, kan gitu aja. Itu aja sih. Ada orang yang pernah bilang sama gua, jadi gua pegang prinsip itu juga. Dia bilang sebenarnya kalau misalnya mau bubar mah, wah udah dari kapan. Cuma emang karena gua diajarin, kalau gua udah milih sesuatu, terutama pasangan hidup, gua diajarinnya lu harus komit. Ya lu telen, gak enak-enaknya itu telen gitu. Karena setiap pasangan itu, lu misalnya nih, lu bubar sama dia. Emang lu kira lu dapet yang baru, gak ada yang jeleknya dia. Dia ada juga jeleknya, sama aja. Lu keluar lubang buaya, masuk lubang buaya yang lain gitu. Jadi maksudnya, ya jeleknya itu pasti ada. Tapi kan gimana cara lu terima dia, kekurangannya dia, kan gitu. Jadi lu gak akan bisa lari dari keburukan orang atau ya kebiasaan jeleknya orang lain gitu. Terutama, ya ini konteksnya pasangan gitu. Jadi menurut lo pernikahan itu untuk mencari kebahagiaan atau untuk belajar toleransi? Menurut gue pernikahan itu untuk belajar toleransi. Bukan terkait kebahagiaan? Kebahagiaan itu akan datang atau jalan beriringan ketika lu bisa berkomitmen. Itu lu akan dapetin di situ. Karena lu gak akan dapetin, menurut gue lu gak akan dapetin kebahagiaan itu ketika
core-nya masih sama, tapi karena entah lu bosen atau lu apa, lu malah cabut gitu. Ya nggak, menurut gua lu nggak bakal dapetin kebahagiaan karena di sana juga tetap aja ada jeleknya gitu. Jadi ya inti pernikahan itu belajar untuk bertoleransi dan berkomitmen terhadap pilihan yang udah lu pilih. Oke, jadi gitu aja dulu obrolan kita kali ini. Kalau ada pendapat yang lu mau sampein, gue tunggu di komen.